Baik, kita mulai ya. Sebelumnya aku mau sapa dulu. Halo, Bu Priskila. Halo. Selamat sore. Iya. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Velia yang akan memandu acara sore hari ini sebagai moderator. Baik. Baik, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di Dignity Social Class. Pada sore hari ini spesial lanjutan dari kelas kemarin, masih bersama narasumber kita, Ibu Priskila Lusina. Jadi di hari kemarin, di hari pertama kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengelola keuangan. Jadi diharapkan ketika teman-teman sudah pintar mengelola keuangan, kita juga bisa berinvestasi untuk masa depan. Dan hari ini kita akan membahas tema tersebut, Talk About Investment bersama Ibu Priskila Lusina. Baik, terima kasih Ibu sudah berkenan untuk berbagi ilmu dengan teman-teman di Dignity Social, dan sudah 2 hari ini, jadi semoga ilmunya bermanfaat. Baik, tidak usah menunggu waktu lama lagi karena waktu sudah menunjukkan pukul 4:05. Waktu dan tempat kepada Ibu Priskila saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi hari ini. Satu yang mau saya sampaikan, kalau seandainya nanti ada pertanyaan yang teman-teman mau tanyakan, jangan lupa tulis Instagramnya Anda atau alamat emailnya teman-teman ya, supaya saya mungkin nggak bisa jawab semua pertanyaan di sini, karena kayak kemarin tuh pertanyaannya tuh banyak banget. Satu kali saya lihat gitu chatnya tuh banyak banget pertanyaan, dan pertanyaan itu takutnya nggak bisa semua saya jawab, bukan karena pertanyaannya nggak bagus, pertanyaannya tuh bagus banget, cuman kadang-kadang nggak semua pertanyaan itu saya bisa jawab karena tidak related sama topik atau mungkin perlu penjelasan lebih dalam. Jadi sangat sayang sekali kalau seandainya saya menjawabnya tuh asal sekenanya aja, karena ilmu ini nggak boleh ilmu sekenanya, ilmu yang harus benar-benar dimengerti gitu. Nah nanti Velia mungkin selama saya bicara, karena saya ini orangnya rada dengar suara dikit gitu bisa ke distract gitu, jadi mungkin boleh di mute ya. Nanti kalau misalkan saya perlu sama Velia, saya bisa minta Velia untuk unmute. Oke, sekarang kita lanjut aja langsung. Kalau kemarin kita bicara mengenai bagaimana sih cara ngontrol keuangan kita ya kan. Nah kalau sekarang nih sebetulnya kita bicara yang lebih maju lagi. Saya nggak mau bicara yang terlalu luas ya, karena kenapa? Saya sesuaikan dengan usia teman-teman juga, supaya teman-teman juga bisa punya suatu paradigma bahwa investasi itu menyenangkan. Jadi kalau saya bawanya juga terlalu umum, nanti teman-teman juga jadi nggak punya informasi yang akurat gitu. Makanya sekarang saya minta teman-teman kalau misalnya saya menjelaskan ini ada kurang, ya mungkin karena memang nggak bisa semua di sesi ini, karena kasihan juga teman-teman kalau saya bicaranya terlalu luas dan terlalu detail, nanti teman-teman juga bingung. Tapi teman-teman, pada saat acara ini berakhir, yang saya pastikan teman-teman akan dapat ilmu investasi yang berguna banget untuk teman-teman bisa aplikasiin dalam hidup. Dan saya kan bahwa ilmu yang saya sebentar ya. Mau tanya dulu, ini suara saya jelas nggak ya? Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Suaranya bersih? Bersih. Oke, bersih. Baik. Nah, jadi saya cuma mau memberitahu bahwa setelah pertemuan hari ini, apa yang akan teman-teman dapat? Teman-teman akan dapat formula sederhana, tapi talk-chair banget. Jadi nggak perlu hebat-hebat, nggak perlu harus sekolah ekonomi dulu, nggak perlu harus punya uang banyak dulu. Tapi kalau teman-teman ikuti nanti apa yang saya ceritakan, teman-teman bisa mencapai apa yang teman-teman mimpikan. Ya, yang penting ingat yang kemarin, pisahkan antara
simpanan, tabungan, dan investment. Ya, itu aja. Jadi saya rasa apa yang akan saya sampaikan sore ini sudah cukup sih untuk teman-teman bisa aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan terus terang, kalau kemarin tuh ada yang bilang bahwa penjelasannya tuh bisa enak banget didengar. Terus terang, karena yang saya jelasin ini bukan teori. Semua yang saya jelasin ini itu sudah saya aplikasikan ke dalam diri saya, kepada customer-customer saya, kepada teman-teman saya yang suka nanya sama saya, dan kepada keluarga saya. Jadi saya sudah menjadi saksi hidup ya terhadap apa yang saya sampaikan hari ini dan kemarin. Nah, jadi mungkin itu yang membedakan antara orang yang menerangkan berdasarkan teori dengan orang yang menerangkan memang udah lakukan semuanya ini gitu kan, beda ya gitu. Pasti teman-teman juga bisa rasain lah feel-nya gimana rasanya ya dari penjelasan yang saya lakukan. Oke. Baik, kita sekarang mulai, tarik napas dulu ya, karena kita mau masuk ke sesuatu yang serius tapi penting. Tapi saya akan usahakan seserius apapun pembicaraan ini, teman-teman tetap bisa enjoy, dan teman-teman juga bisa tetap menikmati lah ya komunikasi kita sore ini. Ya, kalau misalkan ada teh, boleh ditaruh di sampingnya teman-teman. Jadi waktu misalkan teman-teman mulai ngantuk, teman-teman bisa mulai minum tehnya. Ya, oke, baik. Kalau kemarin kita bicara mengenai cash flow, dana darurat, dan pinjaman. Ya, pinjaman itu yang kartu kredit. Saya bilang bahwa kita nggak usah buru-buru bicara investasi kalau kita belum benar dalam melakukan cash flow dan memisahkan dana darurat dan melunasi pinjaman konsumtif gitu ya. Jadi kalau teman-teman baca artikel, misalnya nyuruh, ayo kaum milenial, kita investasi. Saya bilang, nggak usah didengerin. Teman-teman fokus dulu kedisiplinan dalam pengelolaan uang. Ya, teman-teman harus disiplin di yang paling bawah dulu. Ya, kenapa? Saya cuma mau kasih tahu, mungkin ada orang-orang yang berhasil langsung ke investment, terus mungkin pas dia beruntung waktunya tepat, dia bisa punya cerita yang spektakuler mengenai investasi. Tapi menurut saya, sesuatu yang diraih dengan cepat, itu juga hilangnya bisa cepat. Jadi yang paling penting sebetulnya dalam kita mau bicara investment, kita harus bisa bikin dasarnya tuh kuat dulu. Ya, kenapa? Kita nggak boleh dulu kesusahan cash flow. Ya, kita nggak boleh tuh susah untuk beli makan, susah untuk ngekos mungkin, susah untuk punya transportasi, susah untuk punya uang lebih, ya. Terus susah untuk dana darurat gitu ya, ngumpulin dana darurat gitu. Suaranya terputus ya? Masih aman, jelas. Oh, kata Nimade katanya suara saya terputus. Oke, mungkin di Nimade kali ya yang lagi signalnya nggak baik ya. Baik, tapi nggak apa-apa. Terima kasih Nimade. Kalau seandainya teman-teman juga ada yang ngedengar kayak gitu keputus, kasih tahu supaya jangan ada bagian yang tertinggal. Karena ini benar-benar penting untuk didengarkan, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum bisa kuat ya dalam mengumpulkan dana darurat, teman-teman misalkan masih punya hutang kartu kredit atau apa gitu, teman-teman belum bisa lunasi, terus teman-teman masih kacau ngatur cash flow-nya ya seperti yang kemarin, nggak usah mikirin investment dulu deh, gitu ya. Jadi kenapa? Karena kalau rumah aja, kita mau bikin rumah bagusnya kayak apa, ya, kalau fondasinya nggak kuat, rumah yang bagus itu juga nanti ambruk, gitu. Jadi buat teman-teman yang paling penting adalah fondasinya dulu. Orang teman-teman lihat nih, wah di Jakarta orang udah mulai pada investment sejak 17 tahun, ya. Teman-teman nggak usah terpengaruh dengan itu. Setiap orang tuh punya waktu yang berbeda gitu ya, dan nggak mesti harus
itu dijadiin patokan dan kalau saya udah umur 20 atau 25 berarti saya terlambat. Nggak ada. Ya. Karena kita juga nggak tahu yang 17 tahun yang udah mulai investasi itu, dia cash flow-nya bener nggak gitu. Nah, problemnya, orang itu kelihatan bener nggak ngatur cash flow itu dalam waktu yang panjang. Jadi kadang-kadang kita suka tertipu gitu. Wah, hebat ya, dia investasinya banyak banget. Tahu-tahu 10 tahun kemudian dia bangkrut gitu. Nah, kenapa? Karena cash flow-nya itu dia nggak urus dulu. Dia mau langsung lompat ke tahap ketiga. Gitu. Nah, jadi perhatikan, pokoknya kalau buat teman-teman yang sekarang ini belum mulai investasi, jangan gara-gara saya cerita hari ini, besok teman-teman investasi. Nggak boleh ya. Bukannya nggak ngedukung teman-teman untuk berinvestasi sejak muda, tapi teman-teman perlu dulu ngatur cash flow-nya, dana darurat sama pinjamannya diberesin dulu. Kenapa? Ingat kan kemarin kita bicara bahwa yang namanya investasi itu kita harus neken lagi konsumsinya kita. Benar nggak? Artinya, waktu kita neken konsumsi, kan kita punya uang lebih tuh. Ya, misalkan gini, kita punya gaji 5 juta. Terus udah gitu, dibelikan makanan, kan kemarin 1,5 juta, ya itu udah 39%, udah 40%. Terus tiba-tiba kita ngopi-ngopi yang keinginan itu kita singkirin dulu ya. Ini kita ngomongin ceritanya kita udah bener banget nih jadi orang. Cuman kebutuhan yang kita pikirin. Terus kita bayar mungkin pulsa telepon karena kita penting buat kerja. Terus mungkin kita juga perlu bayar transportasi buat ke kantor gitu kan. Nah setelah itu kita keluarkan, oh ternyata masih sisa nih 2,5 juta gitu. Nah, oh iya ya harus ngumpulin dana darurat, ya kan? Dana darurat itu minimal 6 bulan, ya. Tapi kalau bisa sampai lebih dari itu lebih baik lagi. Nah, berarti kan kalau saya punya penghasilannya 5 juta, ya udah deh pakai 5 juta aja. Atau kalau saya mau ngitungnya dari 2,5 juta, ya udah 2,5 juta kali 6 dulu deh, biar nggak terlalu jauh gitu ya range targetnya, supaya kita juga semangat. Jadi kalau 2,5 juta kali 6 itu berarti sekitar 12 juta, ya kan? Nah, berarti kan setiap bulan dari 2,5 juta itu kita mesti taruh lagi di tabungan ya untuk dana darurat, ingat 1 juta. Berarti kita punya 1,5 juta. Nah, waktu kita mulai masuk ke investasi, nah kan kita akan ngambil lagi dari 1,5 juta itu. Gitu. Ya kan? Artinya kita akan ngambil itu ketika cash flow kita semuanya udah beres nih, gitu. Jangan dibalik. Begitu dapat gaji 5 juta, langsung diinvestasiin. Padahal cash flow-nya berantakan, dana daruratnya belum punya, dan pinjaman juga masih banyak utang. Itu nggak boleh banget. Ya, teman-teman ingat itu pesan saya yang penting banget. Nah, yang kedua nih, ya kita naik ke stage 2, manajemen risiko. Jadi kadang-kadang nih ada di antara kita yang mungkin lagi ditawarin asuransi sama orang terdekat kita lah, ya. Terus Anda punya uang, bingung ngutamain dulu beli asuransi atau ngutamain beli investasi, ya. Kalau misalkan berdasarkan pengalaman saya nih, Anda harus punya asuransi dulu, ya. Kenapa? Karena asuransi itu protek kesehatan Anda. Kenapa sih? Karena kalau misalkan seandainya Anda sakit, jangan sampai itu mengambil dana darurat kita, gitu. Kan kalau punya asuransi, diharapkan asuransi itu yang cover. Jadi dana darurat kita nggak terganggu. Gitu. Jadi kita lebih kuat lagi, lebih strong lagi gitu. Nah, yang teman-teman harus ingat, kadang-kadang asuransi itu dianggap yang kesekian kali lah yang baru dipikirin. Nah, itu sebetulnya nggak tepat. Nah, jadi gimana dong kalau saya udah cash flow-nya rapi, dana daruratnya udah beres, pinjaman juga udah nggak ada, berarti saya belum boleh invest nih di reksadana atau di obligasi. Oke, pertanyaannya, udah punya belum asuransi? Nah, coba saya mau tanya dulu, tolong chat di sini. Anda nih yang udah beres, yang buat Anda yang udah ngerasa gue cash flow-nya beres, dana darurat gue beres, pinjaman gue beres. Coba Anda jawab, apakah Anda punya asuransi? BPJS itu cukup nggak? Cukup aja sih, cukup aja. Yang paling harus Anda ingat, kalau seandainya BPJS itu pastikan lokasinya dekat daerah Anda dan pada saat misalkan Anda udah keluar dari perusahaan Anda, pastikan itu masih tetap jalan.
Nah, cuman terus terang kalau berdasarkan pengalaman saya, kadang-kadang ada orang tertentu yang udah ikut BPJS, tapi karena BPJS itu kan penuh dengan proses, terus kayak ada yang pengen cepet deh, udah deh gue pengen rumah sakitnya yang begini, 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 ya itu namanya keinginan sih sebenarnya. Ya ditambah lagi sama asuransi biasa juga nggak apa-apa sih, gitu. Tapi yang paling penting BPJS emang benar harus punya dulu. Nah, cuman BPJS itu kalau saya dengar kadang-kadang tuh nggak semuanya juga di-cover kan ya. Kayak BPJS itu kayak nanti obatnya mesti beli lagi di luar gitu kan. Nah, kayak gitu sih. Jadi pastiin aja kalau udah punya BPJS, BPJS itu benar-benar ngebantu hidup Anda. Tapi kalau misalkan Anda kayak ngerasa, oh BPJS kemarin sempat sakit, terus obatnya disuruh belinya di luar, jadi keluar uang dulu juga dong, ngeganggu dana darurat aku dong. Terus aku kebetulan juga punya uang lagi lebih nih, saya saranin sih bisa punya asuransi tambahan juga. Terus pertanyaannya, jadi overlap nggak? Enggak juga sih, karena nanti asuransi juga punya features yang menarik yang akan nanti kaitannya sama rencana pensiun. Gitu. Jadi kalau BPJS kan benar-benar full buat kesehatan. Tapi kalau si asuransi ini kita ikutin terus pada usia tertentu, misalkan waktu itu saya ikut asuransi umur 25. Nah, saya sebenarnya udah juga loh dari perusahaan saya dapat asuransi juga. Terus saya tetap aja ngambil. Kenapa? Kan saya nggak akan kerja di perusahaan itu terus. Terus dulu emang kebetulan BPJS belum ada sih. Nah, kalau sekarang BPJS saya punya, asuransi swasta juga saya punya, dari perusahaan juga dapat gitu. Nah, kenapa sih semuanya punya? Apakah itu lebih? Nggak. Kebetulan emang saya pas punya uang lebih gitu. Kalau asuransi dari kantor kan akan berhenti ketika kita stop, ya kan? Kalau BPJS ya bisa selama kita hidup, cuman ya berarti ada kendala-kendala yang kayak tadi tuh gitu, kecuali Anda emang ngerasa bahwa ya udah aku emang nggak punya uang lebih, jadi aku pakai BPJS aja. Nggak apa-apa loh, jangan ngerasa bahwa itu nggak cukup. Syukuri aja, maksudnya itu udah oke banget. Itu akan nolong Anda nggak pegang dana darurat Anda. Tapi kenapa saya punya asuransi swasta? Karena asuransi swasta itu ketika usia saya sekarang ini, ya, itu saya udah fokusin ke rencana pensiun saya, gitu. Jadi kalau nanti saya pensiun, uang-uang di asuransi itu bisa menjadi pendapatan untuk menjaga lifestyle saya yang saat ini. Nah, tapi itu saya nggak bisa ngomong detail ya, karena hari ini kita bicara tentang investasi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih detail, teman-teman bisa langsung tanya ya, chat di sini atau langsung ke Instagram saya ya. Nggak ada maksud jualan asuransi, terus terang. Saya cuma mau kasih tahu yang benar aja ya. Anda bisa beli dimanapun yang Anda tahu, tapi pesan saya juga satu, nggak semua orang yang nawarin Anda itu ngerti. Kadang-kadang mereka cuma penjual biasa yang pengen dapat komisi. Jadi Anda mesti benar-benar waktu milih asuransi swasta juga Anda mesti benar-benar ngerti dan kenapa Anda harus ngambil asuransi itu. Jadi itu penting ya. Nah, itu adanya nanti memang itu butuh orang-orang yang expert gitu ya. Seperti itu. Ya, tapi bisa Anda bisa tanya-tanya sama saya. Kalau Anda misalkan ditawarin sama agen asuransi, terus Anda pengen, Bu Pris, ini aku ditawarin gini buat aku nih, tepat nggak? Silahkan aja, Anda boleh tanya. Dan saya akan ngomong yang apa adanya. Saya nggak akan jelek-jelekin kalau emang itu bagus, saya akan bilang bagus. Gitu. Ya, oke. Saya nggak bisa lanjut jawab pertanyaan mengenai asuransi ya, karena hari ini kita bicara mengenai investment. Nanti investmentnya takutnya nggak cukup. Oke, sekarang kita ceritanya udah punya nih asuransi. Tadi saya udah lihat ada teman-teman yang udah punya BPJS, ada teman-teman yang udah punya asuransi swasta. Nggak apa-apa, berarti Anda udah punya asuransi intinya. Berarti kita udah ke next stage ya kan, yaitu investasi ya. Nah, sekarang kita ngomong tentang stage yang ketiga nih ya. Kalau bicara mengenai yang ketiga, kita bicara soal udah masuk ke kenyamanan keuangan. Artinya orang-orang yang udah di stage ini
biasanya hidupnya itu udah lebih baik lah dari waktu pertama kali dia kerja gitu. Ya, kalau dulu tuh saya inget banget waktu pertama kali saya kerja tuh karena orang tua saya memang nggak pernah manjain saya ya, walaupun fasilitas ada tuh dia biarin saya sendiri tuh. Saya inget banget panas-panasan, bisa pergi tuh pakai transport umum gitu ya. Tapi begitu saya mulai berinvestasi, saya inget banget saya udah punya mulai kendaraan sendiri gitu ya. Jadi artinya udah mulai nyaman lah keuangannya, udah nggak sesusah waktu pertama kali saya kerja gitu kan. Kalau pertama kali kerja gajinya masih kecil kan, lama-lama karena kita berprestasi gaji kita jadi tambah gede. Nah, jadi sekarang tuh sebenarnya kenapa sih orang pada ngejar investasi gitu ya? Nah, kalau saya perhatiin tuh karena karyawan-karyawan ini gitu ya punya empat permasalahan keuangan ya kalau saya perhatiin. Jadi karena punya permasalahan keuangan ini dianggapnya tuh investasi itu jalan keluarnya gitu. Nah, coba kalau kita baca nomor 1 ya kan, nggak punya dana darurat. Jadi karena nggak punya dana darurat, oh aku pengen punya uang cepet deh. Daripada aku mesti nabung 1 juta tiap bulan, aku perlu waktu 2 tahun, 3 tahun, udah kata temenku investasi bisa ngasilin 30%, udah deh aku masukin aja ke saham gitu. Kalau yang saya suka dengar tuh gini, main saham gitu. Padahal itu kata-katanya aja udah salah gitu ya. Semua yang menggunakan kata main ya hasilnya pun akan main-main gitu ya. Jadi saya tuh nggak pernah ngomong kalau saham itu main. Saya selalu bilang saham itu adalah investment. Dan kalau kita bicara mengenai investment itu artinya jangka panjang. Anda nggak bisa nganggap bahwa Anda hari ini masuk 3 bulan lagi Anda harapin naik 30%, terus Anda keluar. Nggak bisa kayak gitu. Teman-teman, Anda boleh melakukan itu, tapi karena saya sekarang sedang mengajarkan gimana Anda bisa mengembangkan kekayaan Anda. Jadi saya nggak saranin itu ya teman-teman. Gitu. Nah, jadi yang kedua, kayaknya nih aku bentar lagi 10 tahun lagi aku udah mau pensiun nih. Tapi kok tabunganku cuman ada 30 juta, padahal aku udah kerjanya 20 tahun. Aduh, mana mungkin aku bisa hidup nanti kalau aku nggak kerja. Ya udah deh, 30 jutanya aku masukin ke investment. Ya kan? Ternyata masukinnya apa? Masukinnya ke investment bodong. Kenapa? Karena investment bodong bilang, kalau kamu taruh di saya kasih kamu 2% sebulan. Wow, mana ada yang kayak gitu di investasi beneran. Ya udah deh, karena pengen niat tujuannya cuman pengen punya pensiun, pengen uang banyak, ya udah aku taruh aja gitu. Nah, itu jangan kayak gitu. Jadi jangan karena kedua hal ini. Ditambah lagi, oh iya ya, kok aku uangnya 5 juta, tapi kok aku kayaknya kurang terus gitu kan. Oh ya udah deh kalau gitu gajiku nih, kalau aku dapat aku mainin saham aja deh. Karena kalau saham gajiku yang 5 juta, siapa tahu bisa 7 juta. Jadi kan aku dapat 2 juta. Tahu-tahu 5 jutanya juga hilang, ya kan? Jadi nggak bisa tuh investasi untuk memenuhi 3 poin ini. Dan yang keempat adalah bayar utang nih. Aduh, utangku tuh masih banyak nih ya, masih ada 10 juta nih utangku. Terus tapi kalau aku pakai gajiku gitu kan, aku ngelunasinnya lama nih. Udah deh, aku pakai investasi aja. Sekarang aku kebetulan udah ngatur cash flow-ku dengan tepat. Terus aku juga punya 2,5 juta nih lebih. Udah 2,5 juta ini aku masukin aja langsung ke investment yang paling beresiko tinggi. Pokoknya aku pengen dapat banyak gitu ya untuk bayar utang. Nah, tahu-tahu karena dia resikonya tinggi, ya berarti uangnya juga gampang hilang gitu. Nah, jadi kalau misalkan Anda nih berinvestasi karena keempat hal ini, Anda jangan investasi deh, ya. Karena sebetulnya kalau Anda masih punya masalah di keempat ini, artinya sebetulnya kan Anda masih lebih besar pasak daripada tiang sebetulnya. Ya kan? Pengeluaran Anda masih lebih besar daripada pemasukan Anda, gitu. Nah, yang harus kita ingat juga kalau pemerintah udah menentukan UMR di setiap kota, sebetulnya orang yang dapat UMR itu udah pasti bisa hidup loh dengan layak. Yang bikin jadinya kurang itu karena gaya hidupnya. Gitu. Nah, jadi jangan masalahnya adalah Anda lebih besar pasak daripada tiang,
atau ada punya keinginan terlalu banyak, padahal kemampuan Anda nggak nyampe itu, kemudian Anda investasi untuk nutupin permasalahan ini. Gitu. Nah, itu jangan banget ya. Diingat nih, jangan banget. Nah, coba sekarang saya mau lihat pertanyaan, bentar. Oke. Nah, kalau nanti mau tahu gimana caranya investasi, nah nanti saya kasih tahu setelah ini. Yang saya kasih tahu nih yang paling sederhana ya, teman-teman. Ya, jadi saya nggak kasih yang rumit-rumit, tapi ini bagus buat teman-teman. Ya, investasi apa yang baik untuk pemula? Ini Mega nih. Yang ingin belajar berinvestasi tapi memiliki dana yang terbatas. Nah, nanti nih sebentar lagi saya mau bicara tentang mitos-mitos ya. Jadi teman-teman tuh lihat mitos-mitos ini. Lalu teman-teman lihat apakah mitos-mitos ini juga teman-teman percayai gitu. Nah, kalau ada pertanyaan, Bu, dana darurat ditaruh di reksadana pasar uang bagaimana? Itu nanti ya kita bicarakan. Nah, oke, sekarang kita balik lagi ya ke slide berikutnya ya. Terima kasih buat pertanyaan yang sangat banyak, yang artinya teman-teman sangat ingin tahu gitu ya. Oke, nih jadi ini. Oke, jadi setiap karyawan itu kan memang punya andil nih buat sebuah perusahaan. Nih kayak Dignity aja nih ya, kayak Kak Dita nih pasti kan punya perusahaan nih ya. Kalau kalian tahu tuh Häagen-Dazs tuh ya, itu saya tiap hari Senin tuh selalu ngantri itu di BCA beli Häagen-Dazs tuh banyak-banyak tuh ya, karena kita suka banget dan menurut saya itu es krim yang nggak bikin gemuk ya, dan sehat gitu. Nah, kayak Kak Dita aja nih pasti punya karyawan nih, itu sangat punya andil besar terhadap kemajuan perusahaannya nih, ya kan? Karena kalau nggak ada karyawan, perusahaan itu nggak bisa jalan, benar nggak? Mau sehebat apapun perusahaannya, kalau ditinggal karyawannya nggak bisa jalan, ya kan? Nah, cuman kalau dilihat lagi, ya, kenapa perusahaan itu nggak bisa jalan dengan baik? Karena tuh employee-nya punya masalah keuangan gitu. Jadi boro-boro mau kerja di kantor, nginget utang, nginget gimana keluarga makan, mungkin gitu ya. Jadi nggak konsen di kerjaannya gitu, yang berakibat berpengaruh terhadap prestasi di kantor gitu ya. Nah ini, terlepas dari semua problem yang kita miliki ya, tapi ada 5 mitos tentang investasi yang jangan pernah teman-teman percaya ya. Nih, 1. Kalau teman-teman dibilangin investasi itu sulit, ya enggak kok, investasi itu enggak sulit. Pemerintah Republik Indonesia itu sudah banyak mengeluarkan investasi untuk masyarakat dari kalangan yang paling kaya sampai masyarakat yang kelasnya di bawah, ya. Jadi dan itu sangat mudah, ya. Jadi teman-teman yang di daerah itu jangan pernah berpikir bahwa investasi itu sulit. Saya yang udah ngalamin, ya. Investasi itu nggak sulit, ya. Mungkin yang dimaksud sulit ini kayak teman-teman bingung gitu loh, mau milih investasinya di mana, sama siapa, gitu, ya. Tapi itu semua dengan teknologi saat ini, ya online dan sebagainya, itu tuh gampang. Yang paling penting teman-teman mesti lihat perusahaan yang teman-teman masuki itu terdaftar di OJK ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk ke bank, ya banknya mesti benar-benar yang teman-teman udah kenal. Contohnya kayak bank-bank yang kita lihat lah di sekitar kita. Kalau tiba-tiba teman-teman lihat ada bank namanya bank Sono aja. Nah, terus kayaknya nggak pernah denger nih. Terus tempatnya juga kayaknya kecil. Ya teman-teman jangan ke situ, ya kan? Teman-teman harus pintar juga, lihat dong brand-brand yang selama ini teman-teman kenal, ya. Coba saya mau tanya, brand bank apa yang teman-teman kenal? Coba. Ya, tuh. Yang teman-teman sebutin itu semuanya tuh nerima loh kalau Anda mau investasi. Dan murah banget. Ya, tuh kan. Semuanya ngasih tahu bank-bank yang udah teruji lah ya, yang bagus gitu. Ya, good. Udah, jadi kalau di luar itu nggak usah deh. Ya. Nah, jadi investasi itu sulit tuh enggak? Yang kedua, investasi itu butuh modal besar.
Ya, tadi kan ada yang nanya, saya modalnya terbatas, gimana? Oh, jangan salah. Anda nggak perlu punya modal besar. Ya, nanti saya kasih tahu berapa sih modal untuk mulai investasi. Ya, yang ketiga, oh saya tuh denger tuh mitos di masyarakat, katanya kalau investasi tuh bisa kehilangan semua uang loh, gitu kan. Apalagi kita lihat tuh kasus-kasus yang beredar sekarang ini di koran atau di berita-berita gitu ya. Ada investasi Pandawa lah atau apalah gitu ya. Nah, teman-teman mesti bisa bedain mereka kenapa hilang uang. Karena mereka nggak lakuin tadi yang saya bilang, lihat dulu brandnya, di mana Anda berinvestasi. Kalau Anda investasinya melalui bank yang udah terbukti dan ada di sekitar kita, ya nggak akan kehilangan uang investasi seharusnya gitu kan. Nah, jadi nggak benar kalau investasi itu bisa kehilangan semua uang, itu nggak benar. Sebentar ya. Jatuh. Kemudian investasi juga yang mengatakan bahwa performa masa lalu itu menggambarkan performa masa depan. Jadi gini, nih ya, Dek, kamu harus investasi ini nih. Kenapa? Investasi ini nih, lihat tuh. Tahun kemarin aja bisa ngasilin 30%. Gitu. Atau kita suka lihat tuh yang di online ya, saya suka lihat ada orang gitu, ada selebriti gitu, dia tuh liatin tuh, aku atau food blogger gitu ya, saya suka lihat, aku mau aplikasi dulu aplikasi keuangan, terus udah gitu dia main gitu kan, terus udah gitu dia main-main, tuh aku bisa dapat segini, dia kasih lihat gitu di situnya. Itu juga nggak boleh kayak begitu gitu. Jadi kita nggak bisa pakai keberhasilan masa lalu terus menjadi jaminan di masa yang akan datang. Ya, yang namanya investasi, Anda investasi hari ini, performanya itu ditentukan hari ini ke depan. Jadi sangat salah kalau Anda masuk ke suatu produk karena produk itu dapat award. Misalkan Anda lihat di koran tuh dapat award sebagai reksadana terbaik gitu, ya. Terus Anda bilang, oke, berarti gue harus beli reksadana di situ, namanya itu, dan gue masukin uang ke situ sebanyak-banyaknya. Nggak boleh gitu, karena itu kan performa masa lalu. Makanya dia dapat award. Tapi tentang hari ini ke depan, kan belum tentu kualitas orang yang mengerjakannya itu akan stamina-nya sama. Nah, cuman award itu sebetulnya dipakai untuk membuktikan bahwa reksadana dia itu selama ini bagus gitu. Tapi teman-teman tahu kan, semua yang bagus kan kalau nggak dijaga juga jadi jelek gitu, ya. Jadi nih bayangin nih, kita misalkan datang ke satu restoran yang sangat enak makanannya, ya. Selama ini aku ke sana 3 tahun, selama ini 3 tahun ini aku makannya selalu di situ tuh hebat banget deh, enak banget. Tapi terus chefnya ganti. Nah, itu kan bisa mempengaruhi rasa makanannya kan. Nah, dan siapa bilang kalau dulu tuh enak, sekarang akan tetap enak gitu. Nah, investasi tuh kayak gitu. Jadi Anda nggak boleh masuk investasi karena Anda ngelihat apa yang mereka capai sebelumnya. Ya, tapi otomatis Anda jadi punya gambaran investasi yang udah ada gambaran sama investasi yang belum ada gambaran. Ya tentunya Anda jadi lebih tenang. Kalau investasi yang udah punya gambaran kan berarti oh ya udah berarti orang-orang udah kenal dia. Dia dapat award itu kenapa ya? Jangan salah loh, award juga bisa dibeli ya. Jadi teman-teman juga mesti hati-hati lah ya. Jangan terpesona dengan award gitu ya. Terus ini nih. Ada saham nih IPO nih. Saham luck gitu kan. Ya, kalau teman-teman dengar kejadian perencanaan keuangan yang katanya ngaku-ngaku perencanaan keuangan, terus dia bilang ini mau IPO nih sahamnya gitu misalnya ya, ayo masuk karena pasti kamu untung gede gitu ya. Memang terus terang saham-saham yang IPO itu ada beberapa dan cukup banyak yang kalau kita masuk tuh langsung bisa 70%. Itu saya juga ngalamin ya. Tapi terus terang pada saat saya membeli saham IPO itu,
memang saya tahu sekali bisnisnya gitu, ya. Jadi begitu saya masuk ke situ, memang dalam waktu itu sekitar 2 minggu ya, itu langsung naik gitu 70% ya, amazing banget gitu. Tapi saya juga pernah loh beli IPO-nya negara ya, yang waktu itu pernah ditawarin, itu penerbangan. Saya pikir bakalan bagus tuh, ternyata sampai hari ini itu nggak pernah saya positif gitu. Nah, coba Anda bayangkan kalau seandainya teman-teman naruh uang, misalkan aku punya uang nih 500 juta atau aku punya uang nih 10 juta, aku taruh di saham IPO karena aku dengar yang namanya saham IPO itu selalu nguntungin. Nah, terus teman-teman masukin, tahu-tahu dia nggak pernah naik, malah turun. Ya, teman-teman gigit jari karena teman-teman malah jadi rugi. Ya, jadi 5 mitos ini nih teman-teman, kalau teman-teman mau teman-teman foto, teman-teman simpen, inget-inget nih pesannya Bu Priscila nih, ya, jangan pernah percaya mitos-mitos seperti ini, ya. Nah, ya, ini pesan nih, ya, jangan menabung dari sisa uang gajian kamu, tapi tabung dulu di awal, baru sisanya kamu habiskan, ya. Menabung ini maksudnya bukan investasi loh, nabung dulu tuh buat cash flow, buat dana darurat, gitu. Itu nomor 1 dulu, bukan investasi duluan loh, ya. Baru sisanya kamu habiskan. Habiskannya gimana? Oh, habiskannya masukin ke investment. Oh, habiskannya aku juga pengen dong facial di salon. Aku pengen dong beli baju baru, ya. Terus aku juga pengen dong traveling. Ya boleh-boleh aja, tapi ingat di sini aja dibilangin jangan menabung dari sisa uang gajian. Artinya nabung itu nomor 1, investasi itu nanti, gitu, ya. Oke, nih sekarang nih ya. Nih. Nama dari Aldo. Halo Aldo. Aldo itu kan masih kuliah. Bentuk investasi apa sih yang bisa dilakukan untuk jangka panjang? Nah, nanti ya kita bahas itu ya. Kemudian kayak Alfian nih, katanya ingin berinvestasi lebih baik. Oke. Nah, sekarang gini deh, saya punya pertanyaan. Teman-teman tulis ya. Ya. Nih ya, teman-teman misalkan saya sebutin nih A, B, C, D gitu ya. Ini sekedar kayak main-main aja ya. Maksudnya saya nggak ngomong ini berdasarkan yang formal ya, tapi saya cuma mau tahu ya. Ini untuk ngejawab pertanyaannya tadi nih, teman-teman tadi yang Alfian ya. Nah, coba ya. Sekarang gini, misalkan ya, Anda akan berinvestasi berapa lama? Pertanyaannya itu. A, kurang dari setahun. B, lebih dari setahun, kurang dari 2 tahun. C, kurang dari 5 tahun. D, di atas 5 tahun. Coba, Safira D. Oh, di atas 5 tahun. Oke, A, ada yang A. Nah, oke, terus. Ayo. Jangan terlambat. Oke, ini banyakan D ya, A juga ada, C juga ada. Oke, ya banyakan D ya nih. Oke. Kalau D ya, berarti nanti Anda bisa pilih investasi yang paling high risk ya. Ini ceritanya kalau Anda udah urusin tadi ya, cash flow Anda ya, stage 1 Anda udah beres, stage 2 Anda udah beres ya. Anda pilih yang paling resiko tinggi, itu nggak apa-apa. Karena di atas 5 tahun. Tapi ingat ya, Anda kan udah bilang nih di atas 5 tahun. Kalau pas tahun pertama investasinya jeblok sampai 70% nih, ya kayak kejadian Maret kemarin gara-gara COVID, Anda nggak boleh ketar-ketir loh. Nah, itu yang kadang-kadang susah untuk kita disiplin. Kadang-kadang waktu kita ngelihat uang kita turun 70%, waduh, saya kok kehilangan uang sih malahan. Udah nanti daripada uangnya habis, saya cairin aja gitu. Nah, itu nggak boleh. Ya. Jadi, kalau misalkan yang tadi jawab D, waktu ada terjadi seperti itu, Anda harus tetap tunggu. Karena memang saya mau naruhnya juga di atas 5 tahun. Malahan kalau lagi turun gitu, apa yang harus Anda beli? Coba yang D jawab dulu. Anda invest nih 100 juta. Tahu-tahu
posisi investasi Anda 70% turun. Ya. Apa yang seharusnya Anda yang pilih dia lakukan? Beli lagi, nambah lagi, beli lagi, pantau situasi. Pantau situasi artinya nggak beli apa-apa ya. Average down, berarti beli lagi. Diam aja, nunggu, oke. Pertahankan dan nambah, biarin aja. Ini nggak ada yang kepengen ngejual ya, cut loss gitu, bener nih nggak ada. Hebat banget nih, berarti udah pada expert nih. Salah masuk kelas nih berarti. Soalnya jawabannya udah tepat banget. Oke, ini jawabannya tepat banget. Jadi, yang paling penting nih nanti dalam berinvestasi juga adalah kedisiplinan mental ya. Jadi kadang-kadang kita sih jawab sih pinter gitu. Tapi kedisiplinan mental itu waktu ngelihat uang kita tergerus itu kadang-kadang kita nggak sanggup melihatnya. Nah, jadi saran saya kalau Anda berinvestasi Anda nggak perlu lihatin tiap hari atau Anda perhatiin tiap minggu. Nggak perlu. Ya, kan Anda udah pilih yang kelola itu siapa. Anda percayakan sama mereka. Tapi Anda nggak boleh nggak pernah lihat. Anda tetap harus perhatiin minimum 1 bulan aja. Bukan untuk ngejudge ya, tapi untuk ngelihat, oh lagi turun. Nanti bulan depan, lihat lagi, oh turun lagi. Gitu. Ini, oh turun lagi. Lihat juga benchmark-nya IHSG. Oh iya, IHSG juga emang turun. Ya kan? IHSG itu indeks harga saham gabungan. Anda bisa browsing di sini. Ya, gimana IHSG saat ini, turun atau naik. Oh kalau IHSG turun, saham saya turun, oh ya berarti normal-normal aja dong. Tapi kalau IHSG-nya naik, terus investasi Anda turun terus, berarti ada yang salah sama pengelolaannya. Nah itu yang teman-teman harus sadari, bahwa nih jangan-jangan nih yang ngelola uangnya nih lagi nggak bener. Chef yang masaknya lagi ganti nih, chef yang jagonya nggak ada. Jadi ini chef yang beda nih kayaknya kurang jago nih. Anda boleh putusin untuk Anda keluar, tapi jangan sampai ketika Anda minus ya. Tapi artinya kalau tadi kan ada yang bilang, oh saya nambahin lagi deh gitu ya. Nah kalau kejadian seperti itu Anda nggak boleh nambah lagi. Anda harus pilih produk yang baik di tempat yang lain. Jadi supaya porsinya nggak jadi nambah di chef yang jelek gitu. Oke ya. Nah, ini agak bosen sih ya, cuman nggak apa-apa lah ya. Saya cuma mau kasih tahu secara cepat aja jenis-jenis investasi keuangan. Ya tadi kan tanya investasi itu ada apa aja sih? Tuh ada 3, saham, obligasi, reksadana. Udah pokoknya kalau mengenai keuangan itu adanya cuma 3. Nah teman-teman investasi lain juga ada ya, tapi karena bidangnya saya adalah keuangan, jadi saya hanya bahas yang terkait dengan keuangan. Ya, nah yang dikotakin itu reksadana itu penjelasannya yang di bawah. Ya, nah kalau teman-teman lihat nih, berarti investasi keuangan tuh ada 3 jenisnya. Udah itu aja, nggak susah kan? Kalau tadi bilang investasi itu sulit, enggak ah. Gimana sulit? Cuma ada 3 kok. Coba aja sekarang kita tutup mata kita, terus kita ditanya gitu. Coba sebutin 3 investasi keuangan, kita akan bisa jawab. Saham, obligasi, reksadana. Nggak sulit tuh, ya kan? Nggak sulit. Karena emang investasi itu nggak sulit gitu. Nah terus, saya mau ngomong dulu dari reksadana ya. Nah, reksadana itu apa sih? Reksadana itu adalah kumpulan dari investor yang uangnya tuh dikit-dikit, dikumpulin jadi satu, dititipin sama orang gitu loh. Jadi, aku nih cuma punya uang 100.000. Tapi aku pengen dong investasi di saham BRI, pengen dong aku investasi di saham BCA. Oh iya, aku juga suka pakai shampoo-nya Unilever ya. Ah, aku kan seumur hidupku keluargaku pasti pakai shampoo Unilever. Ah ya udah, aku pengen beli nih sahamnya Unilever gitu. Pokoknya nih, yang paling gampang, Anda lihat aja produk apa yang selama ini Anda pakai. Ya, kalau Anda lihat tuh, oh saya minum teh Sariwangi, kayaknya dari dulu Sariwangi nggak pernah rubah-rubah. Nah Sariwangi dilihat tuh, yang ngeluarin siapa? Unilever. Berarti, oh ini perusahaan yang bagus nih, dari dulu Unilever selalu ada gitu kan. Nah ya, artinya kalau kita punya uang 100.000, kita kan uangnya terbatas ya. Terus gimana dong? Nah, jadi dalam dunia investasi itu, untuk orang-orang yang uangnya terbatas,
itu nggak apa-apa, dikumpulin di dalam satu pengelolaan ya yang namanya reksadana gitu. Jadi semudah itu teman-teman. Nah, nanti reksadananya itu dikelola sama yang namanya fund manager gitu ya. Nah, udah ya, itu udah jelas ya. Jadi kalau saya uangnya terbatas, bisa nggak investasi? Bisa. Kenapa? Reksadana tuh minimumnya 100.000 ya. Kalau Anda punya uang 500.000 lebih bisa lagi. Punya uang 1 juta lebih bisa lagi. Kalau Anda punya uang 100 juta, boleh nggak? Boleh aja. Kalau saya punya uang 1 miliar, boleh nggak? Ya boleh aja, nggak apa-apa. Nggak ada maksimum. Anda, oh ini hanya untuk orang-orang yang uangnya kecil. Enggak, reksadana tuh benar-benar dari yang kecil sampai yang uangnya banyak tuh boleh di situ. Ya, kelebihan dari reksadana ya kita nggak usah pusing-pusing milih saham yang mana, harus ngelolanya gimana, kapan jual, kapan beli, semuanya kita serahin tuh sama si fund manager, ya. Oke, fund manager tuh chef ya, chefnya di keuangan. Udah deh, aku titip di kamu deh. Aku yakin kamu bisa mengelola uang-uang itu dengan baik. Nanti dikelola tuh bareng-bareng. Misalkan ada 100 orang punya uang macam-macam jumlahnya, dikelola, nanti dapat hasilnya dibagi lagi, di-share menjadi kenaikan harga, dan kenaikan itulah yang membuat Anda menjadi untung. Ya, itu reksadana. Jadi reksadana itu bisa ya, bisa dari uang yang kecil. Oke, sekarang saya balik dulu nih ke chat dulu. Oke, kalau sesuatu pertanyaan yang sifatnya ngitung-ngitung, ya saya bisa lakukan. Tapi kalau sekarang saya nggak punya kalkulator, jadi saya jawab nanti ya. Oke, manajer investasi gimana yang baiknya? Oke, jadi yang tadi saya bilang chefnya di reksadana itu namanya manajer investasi. Ya, kalau di makanan kan disebutnya chef. Kalau misalkan di investment, di pengelolaan uang di reksadana itu disebutnya manajer investasi. Ya, nah manajer investasi itu ya gimana sih cara kita tahu bagusnya ya? Tadi kan kita bilang bahwa performa masa lalu itu tidak menjamin performa hari ini ya. Tapi setidaknya itu bisa menjadi suatu patokan gitu ya. Nah, gimana caranya? Kita lihat dulu dia udah berdiri berapa lama gitu. Oh, dia udah berdiri selama 25 tahun gitu. Terus selama 25 tahun gimana performa dia? Kan kita bisa lihat tuh. Oh, tahun pertama dia gini, tahun kedua dia gini, tahun ketiga dia gini, tahun keempat dia gini. Itu bisa kelihatan. Anda bisa googling loh. Anda bisa misalkan Anda suka manajer investasi A. Anda bisa masuk tuh ke websitenya dia dan lihat tuh. Jadi Anda juga harus, kalau udah masuk investasi itu lebih kompleks ya. Anda juga harus mau baca. Nah, terus yang ketiga yang Anda lihat tuh dana kelolaannya. Dana kelolaannya itu sebanyak apa? Nah, biasanya kalau manajer investasi yang udah lama, itu dana kelolaannya cukup besar. Ya, kalau misalkan dana kelolaannya baru sedikit, biasanya dia memang baru buka gitu. Ya, bisa juga manajer investasinya udah lama, tetapi karena dia ngeluarin produk baru, jadi produk baru itu dana kelolaannya kecil. Ya nggak apa-apa juga, bukan berarti itu jelek gitu ya. Tapi artinya manajer investasi itu dilihatnya seperti apa sih yang bagus? Ya seperti itu. Dan yang terakhir adalah tentunya tidak pernah terlibat dalam masalah. Ya. Nah, kalau masalah itu kan masa lalu tuh. Kalau masa depan dia kena masalah kan bisa aja, Bu Pris. Ya emang sih bisa aja. Ya kalau misalkan tiba-tiba dia kena masalah, ya berarti kita mesti siap-siap ancang-ancang kaki nih, mesti gimana gitu ya. Bukan berarti kita harus cut loss gitu, enggak, tapi ancang-ancang kaki. Nah, gimana caranya juga itu nggak mungkin saya bisa ceritain di sini karena itu ada trik-triknya lah yang bisa bikin kita jadi ngeh gitu. Dan oke, sekarang kayaknya gue nggak beli dulu deh makanan di situ. Gue sekarang lebih baik diem dulu gitu. Itu ada ya, tapi saya nggak bisa ceritain di sini. Nah, tadi kan ada yang mau nanya saham, nanti kita ke saham. Nah, jadi itu caranya kita melihat manajer investasi yang baik gitu ya. Dia nggak pernah terlibat masalah gitu, dan dia tuh rajin ngelaporin keuangannya gitu ya, ke OJK, ke masyarakat kayak gitu ya.
melalui fund fact sheet-nya tuh. Kan ada prospektusnya juga. Nah, itu juga kita harus baca tuh. Buku sih, kadang-kadang investor tuh nggak mau baca-baca kayak gitu, padahal itu penting tuh. Ya. Nah, reksadana ini dibagi jadi 4. Ya, gambarnya tambah ke atas, tambah resikonya tinggi. Ya, tapi tambah resikonya tinggi, pengembaliannya juga bisa lebih bagus. Ya, tapi tergantung. Kalau kayak kondisi COVID kayak kemarin ya, waktu COVID ternyata mulai gencar di bulan Maret. Nah, itu kan investasi itu jatuhnya benar-benar cepat. Itu paling cepat di reksadana saham. Orang-orang yang taruh di reksadana pasar uang itu benar-benar aman, ya. Nah, tapi kalau ada orang yang waktu turun itu terus invest, ya, itu di bulan Aprilnya dia bisa dapetin kenaikan imbal hasil tuh lumayan banget gitu, bisa ada sampai 26%, bayangin dalam 1 bulan, ya. Nah, tapi yang orang taruh di pasar uang pada saat itu terjadi, iya nggak dapat apa-apa gitu. Nah, itu plus minusnya tuh. Jadi apa yang harus dilakukan pada saat kita punya reksadana? Mana yang harus kita punya? Apakah cukup pasar uang aja? Enggak. Kita harus punya semuanya. Ya. Kenapa? Kalau tadi yang jawab D, Anda harus punya reksadana saham. Kalau Anda masuknya ke pasar uang, itu salah banget. Ya. Tapi kalau yang jawab A, Anda harus beli reksadana pasar uang. Kalau Anda beli reksadana campuran, itu aja udah salah. Kalau Anda jawabnya C, berarti Anda hanya boleh beli reksadana campuran, paling mentok. Ya. Anda nggak boleh beli reksadana saham. Ya. Kayak gitu caranya. Jadi kalau Anda harusnya gini, kalau Anda jawab C. C itu kan berarti di atas sebelum 5 tahun, ya. Terus Anda kan harusnya belinya reksadana campuran nih. Tapi Anda belinya reksadana pasar uang. Itu berarti Anda terlalu main aman. Itu nggak cocok buat Anda. Yang ada nanti Anda akan sebel karena begitu Anda nyampe 5 tahun, uang Anda nggak berkembang jadi apa-apa seperti yang Anda impikan. Ya, tadi A, B, C, D itu mungkin ada yang mau ngulangin nggak? Bantuin nih temennya, ada yang mau nanya, boleh nggak? Katanya tolong dong tanyain apa sih, ulangin lagi A, B, C, D. Boleh nggak ngomong di sini dong, ngomong gantian yuk. Hani, coba ngomong deh. Han, dibaca Han, boleh nggak? Hani di unmute, Hani. Nggak bisa unmute. Admin, Hani nggak bisa ya di unmute? Sudah, Kak Hani silahkan bisa langsung unmute. Oke. Tuh, Oh, Hani, iya. Mana sih mukanya? Saya pengen lihat ya. Ayo Han, katanya ada yang nanya. Mana A, mana B, mana C gitu. Bentar, saya mau lihat wajah. Kalau yang A, ya, suaranya udah terdengar. Oh, merdu banget. Halo Hani, kamu di mana? Halo Ibu. Di kota apa? Saya di Malang, Ibu. Waduh, salam ya buat Malang ya. Saya suka banget sama kota Malang tuh. Oh, boleh Ibu main-main ke sini kalau sudah nggak pandemi. Iya. Gimana Hani? Boleh dijelasin ya apa bedanya ABCD tuh? Tapi ini dikasih tahu juga cuman saya bikin cerita asumsi ya. Nggak terlalu formal. Oke, tadi kalau untuk contohnya itu, kalau untuk yang pilihan A itu kurang dari 1 tahun. Untuk yang B itu 1 sampai 3 tahun. Untuk yang C sampai dengan 5 tahun dan yang D lebih dari 5 tahun, bisa sampai 10 tahun atau selanjutnya, seperti itu, Bu. Iya benar, 100 buat Hani. Wah, ini udah bisa dapat sertifikat nih, Mbak. Wah. Oke. Udah ya, udah jelas ya tadi yang nanya. Oke. Thank you Hani udah bantu. Makasih. Nah, ya. Jadi kalau misalkan Anda nih yang milih D, kan Anda harusnya beli reksadana saham nih.
tapi Anda milihnya belinya reksadana pasar uang. Nah, itu sama aja kayak gini loh. Ada orang pengen nyampe cepet ke misalkan kayak saya nih, saya di Jakarta. Saya pengen nyampe cepet nih di Bali karena saya kebetulan nih nggak ngomong lagi pandemi ya. Saya harus nyampe di Bali cepet karena saya itu ada meeting nih. Saya ada meeting 5 jam lagi. Menurut teman-teman, saya harus pakai apa ke Bali supaya dalam 5 jam tuh saya nggak terlambat? Pesawat. Oke, ya kan? Nah itu kan coba sekarang kalau yang jawabnya pesawat ya, itu udah bener banget harus pakai pesawat. Kalau misalnya nih, saya pakainya pakai mobil. Gimana? Kalau pakai mobil. Ya kan? Nggak sesuai sama goal saya gitu loh. Saya pasti akan terlambat dan saya nggak bisa capai, betul. Nah itu yang terjadi kalau Anda yang milih D, tapi Anda nggak punya reksadana saham, itu kayak gitu. Gitu. Ya. Nah, tapi apakah artinya kalau saya nih mau 5 tahun ke atas, artinya berarti semua uang saya masuk ke reksadana saham, Bu Pris? Oh enggak, Anda juga harus bagi, ya kan? Bagi ke apa? Bagi juga, tuh dilihat ya, di reksadana saham ada apa? 80% saham, 20% pasar uang. Jadi di dalamnya sebenarnya udah ada pasar uangnya gitu. Jadi nggak saham full kayak gitu, ya. Anda lihat tuh, kalau reksadana campuran itu berarti obligasi sama pasar uang ada saham juga. Jadi dia tengah-tengah gitu. Ya. Seperti itu. Dan ingat, kalau Anda udah masuk reksadana saham, Anda nggak boleh keluar-keluar dalam waktu 5 tahun ke atas. Tapi pertanyaannya, kalau aku udah untung, terus gimana dong? Boleh nggak aku tarik? Oh ya, Bu, terserah kalau misalkan Anda udah untung. Ya, kalau Anda merasa bahwa, ini kejadian loh pada diri saya. 2006 itu saya ingat banget, saya tuh saya tuh punya bonus perusahaan gitu. Terus saya masukin ke reksadana tuh, saya ingat banget. Karena saya masuk investment bank kan. Jadi kayak, masa sih saya ngomongin customer tentang reksadana, saya sendiri nggak pernah nyoba. Jadi itu saya masukin aja gitu, karena saya tahu kan produk yang bagus apa gitu. Jadi saya masukin nih ke manajer investasi si A nih. Saya masukin, blek uang saya ke situ. Toh juga saya nggak akan pakai-pakai kok 5 tahun. Tahu nggak teman-teman? Tiba-tiba tuh mungkin momennya tepat banget. Tapi emang ini jarang ya, jadi bukan berarti selalu seperti ini. Tiba-tiba dalam 6 bulan, investasi saya itu naik 90%. Nah, jadi saya tuh kan nggak pernah ngelihat karena saya sibuk kerja. Suatu ketika saya buka tuh data reksadana saya. Terus saya lihat angkanya. Saya pikir ini juta atau ratusan juta ya gitu. Bingung kan? Terus saya panggil teman kerja saya. Tolong dong liatin. Ini angkanya tuh puluhan juta apa ratusan juta sih gitu. Terus dia lihat, ini ratusan juta. Kaget kan saya. Wah, berarti saya untung gede banget dong gitu kan. Wah, langsung hari itu juga saya cairin. Padahal baru 6 bulan kan. Nah, ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Nah, terus udah gitu apa yang saya lakukan? Nah, saya waktu itu setelah saya cairin, saya masukin ke keuntungannya itu saya masukin ke obligasi, terus modalnya itu saya tunggu dia agak turun gitu loh. Karena kan nggak mungkin kalau kita jual terus kita masuk lagi itu konyol ya. Saya tungguin waktu dia agak turun, saya mulai beli lagi dikit-dikit gitu. Nah, kejadian itu tuh yang membuat saya sampai hari ini tuh keuangan saya tuh sangat terbantu dengan investment, ya. Tapi teman-teman, saya juga pernah kehilangan uang. Saya ini di investment bank yang kaitannya sama American Bank. Jadi waktu itu saya tuh naruh uang saya, ini udah lebih, saya posisinya waktu itu udah levelnya udah tambah naik lagi lah ya, pendapatan udah tambah gede lagi. Saya taruh di Singapura. Taruhnya tuh di satu bank internasional yang sangat bonafit, bayangin. Nah, terus saya taruh di Singapura, ya kan? Saya masuk reksadana, tapi dalam mata uang Sing dollar waktu itu. Ya, tapi tempatnya bonafit, bayangin. Singapura nggak bonafit kayak apa kan? Singapura, banknya bonafit. Saya masuk waktu itu ke underlying-nya ke China lah, kayak gitu. Terus kejadian tuh 2008 krisis gara-gara Amerika tuh
ya. Mungkin teman-teman belum tahu lah itu ya, tapi Amerika krisis waktu itu gara-gara surat utang perumahan tuh dimainin nama mereka, ditipu-tipu gitulah. Jadi berimpact ke seluruh dunia. Nah, hari itu saya ingat banget, saya lagi kerja, saya lihat monitor TV kebetulan di kantor saya di Foreign Bank itu gede banget. Terus itu 2008, terus saya lihat gitu ada perusahaan manajer investasi yang udah 100 tahun bangkrut gitu kan. Terus dia bilang perusahaan ini berdiri 100 tahun lebih ya. Itu chapter 11. Chapter 11 itu membangkrutkan diri, menunjukkan bahwa dia udah nggak sanggup. Terus saya bilang, waduh, saya bilang, saya nggak ngerti apa impact-nya buat investment saya, karena saya nggak taruh di manajer investasi itu. Nah, tapi ternyata dalam dunia investasi itu, domino efek itu selalu ada gitu. Jadi ternyata yang naruh di manajer investasi ini juga, itu si manajer investasi yang saya simpen gitu. Ya kan? Jadi akhirnya saya dapat surat dari mereka ya, bahwa dalam bahasa Inggris nih, Anda diberikan 3 pilihan gitu. Pilihan yang pertama, dicairkan saat ini. Pilihan yang kedua, menunggu sampai ada keputusan hukum gitu. Pilihan yang ketiga, mengganti ke produk lain gitu. Nah, tapi bayangin ya, 3 keputusan itu tuh nggak ada yang nguntungin saya sebagai investor. Ya. Nah, kenapa makanya investment itu nggak boleh pakai uang yang buat 2 stage ke bawah? Karena kehilangan di investment tuh bisa terjadi. Gitu. Padahal saya udah pilih manajer investasi yang paling bagus loh, ya, yang keren banget, dan bayangin di berita itu juga yang 100 tahun itu bangkrut, ya kan? Nah, jadi waktu 2008 akhirnya pada saat saya memikirkan mana yang saya harus pilih gitu. Tahu nggak, uang saya tuh tinggal 10%-nya. Ya. Dan itu tuh padahal uang gajian yang selama ini saya taruh untuk masa depan saya lah ya. Memang nggak ngeganggu cash flow, karena saya cash flow-nya udah bagus, dana darurat saya udah bagus, asuransi saya juga saya udah punya. Jadi itu kayak kalau gue bisa naik, gue bisa belilah tas yang mahal gitu loh ya. Gue bisa traveling di hotel yang bagus gitu. Jadi lebih kayak buat memenuhi keinginan sih sebenarnya gitu. Bayangin nggak pada saat itu saya tahu investasi saya tinggal 10%. Jadi kalau misalkan nih, saya punya investasi waktu itu, ini jujur banget ya, ini kejadian nyata. Waktu itu saya punya investment sekitar 400 juta ya, tapi dalam Sing dollar. Waktu itu saya dikasih tahu investasi saya tuh tinggal 40 juta. Dan saya disuruh milih 3 itu, di mana 3 itu benar-benar nggak ada yang nguntungin saya. Tahu nggak apa yang saya lakukan? Saya nggak memilih apa-apa, saya cuma merenung bahwa, oh ternyata hal ini tuh bisa terjadi. Jadi berarti bukan soal di tempat sebonafit apa gitu kita nyimpen, tapi sebetulnya semakin investasi itu dekat dengan kita, itu sebenarnya semakin baik. Ya, bayangin kalau saya naruh investasi di luar negeri, kan saya harus pergi ke luar negeri juga untuk tanda tangan atau nunggu RM-nya datang ya. Kalau dalam kondisi kayak gitu, orangnya juga lagi pada sibuk dimarahin customer gitu kan, nggak akan mungkin datang ke Indonesia, ya lagi susah, harus kita yang punya effort. Jadi menurut saya akhirnya selama 19 tahun ini saya kerja, ternyata gimana sih investasi yang baik? Sebenarnya investasi baik tuh yang back to basic aja, yang deket-deket sama kita, yang kita bisa lihat. Kalau kita butuh data, kita datang ke kantornya, kita bisa minta. Dan produknya itu dekat dengan kita gitu, bukan sesuatu produk yang aneh atau kita tidak mengerti gitu ya. Ya itu saya pernah alami teman-teman, jadi sedih banget ya, tapi nggak apa-apa, akhirnya saya sekarang jadi komplit kan. Saya udah ngalamin yang namanya keuntungan seperti itu, saya udah pernah ngalamin yang ruginya seperti itu. Akhirnya saya juga kalau ngomong sama orang juga saya jadi pakai hati. Nggak cuman bilang, oh produk ini bagus, ini kamu beli, ini. Enggak. Saya lebih ngelihat orang ini needs-nya apa sih. Orang ini umurnya berapa, itu juga penting ya buat teman-teman. Terus orang ini uangnya sebanyak apa sih. Terus saya juga mulai kalau orang mau tanya ke saya soal investment, saya selalu tanya, cash flow kamu gimana? Kamu punya pengeluaran tiap bulan berapa?
untuk pengeluaran ini kamu udah penuhi belum di tabungan kamu? Kalau misalkan belum, ayo kita beresin dulu ini. Jangan dulu ngomongin investment deh, karena itu masih jauh. Dan kalau itu benar-benar kejadian buruk terjadi, itu kita juga mesti siap, ya. Jadi di dunia ini kan nggak ada yang semuanya oke 100% aman, benar nggak? Kita tidur aja selalu ada resiko, benar nggak? Kita nggak gerak aja, kita nggak bergerak ke tempat lain pun itu juga punya resiko, benar nggak? Jadi nggak ada yang nggak ada resiko di dunia ini, ya. Apalagi kalau udah yang namanya investment. Nah, cuman ya investment itu nggak perlu ditakutin, ya kan? Yang penting apa? Dekat dengan kita, ya kan? Aku mau beli, aku suka minum, aku suka gosok gigi pakai Pepsodent. Aku selalu selama ini pakai telepon Telkom. Aku nabung di bank selalu di BCA, tempat aku dekat rumah, gitu kan. Ya udah, Anda beli saham-saham yang Anda lihat aja dengan dekat gitu. Ya kan? Artinya apa? Kalau sampai BCA-nya tutup, ya berarti Anda tahu saham Anda juga beresiko. Ya kan? Anda nggak perlu naruh di Bank Merrill Lynch gitu, yang ada di Amerika sana gitu. Yang Anda lihat sehari pun enggak gitu. Nggak usah seperti itu. Ya, lihat di sekitar kita aja. Investasi dengan sesuatu yang dekat sama kita. Oh, kita tinggal di Indonesia. Kita tahu nih Indonesia nih pembangunannya lagi bagus banget. Pemerintah tuh sekarang lagi bangun infrastruktur. Ya, kita lihat kota-kota maju ya, kayak Kota Malang juga maju banget. Ya, kota-kota semuanya maju. Berarti kesejahteraan masyarakat semakin baik. Kita lihat di Jakarta MRT ada, sekarang ada jalan bawah tanah, semuanya juga berarti maju dong negara kita. Terus kita juga lihat nih, Indonesia itu agriculture-nya, sawahnya banyak. Bayangin nih, kita lagi COVID, orang pada di PHK, balik ke kampung. Ke kampung buat apa? Nyawah, ya kan? Pengen makan tinggal petik. Ya, nggak pernah tuh di Indonesia ada orang bisa kelaparan kan? Karena apa? Ya mereka bisa makan dari hasil alam. Terus ikannya banyak, ya kan? Terus emasnya juga banyak, ya kan? Wah, berarti Indonesia ini negara yang sangat kaya ya. Nah, kita kan lihat dari mata kita. Oke, nah kalau kita bisa lihat Indonesia, terus kita nggak ngerti nih tentang negara Amerika, karena kita nggak pernah ada di situ. Ya, Anda pilih investasi di Indonesia aja. Kenapa Anda harus memilih investasi yang berbau Amerika gitu? Nah, itu sekedar contoh aja nih, teman-teman. Jadi, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri gitu. Jadi kita juga bisa ngukur bahwa oke, aku berinvestasi di sini ya bagus gitu. Seperti itu. Ya. Ini tentang reksadana nih, teman-teman. Ya, lebih rendah dari reksadana resikonya itu apa? Obligasi retail Indonesia, ya. Kalau teman-teman nanti ke bank, ya, teman-teman kan tadi udah sebutin ada bank A, bank B, bank C, bank D. Itu teman-teman bisa tanya sama mereka, punya obligasi apa gitu. Nah, mereka tuh biasanya suka kasih tahu, ini ada obligasi ini. Dan teman-teman tuh bisa invest di obligasi itu cuman dengan 1 juta loh. Gitu. Nah, apa bedanya obligasi dengan reksadana? Ya. Kalau ini ORI 18 nih saya ambil contoh yang baru kemarin keluar nih, ya. Tapi udah selesai masa penawarannya 21 Oktober. Tapi kalau obligasi itu Anda bisa beli setelah 21 Oktober, tetapi disebutnya sekunder market. Ya, artinya harganya nggak 100 gitu. Jadi kalau Anda beli di masa penawaran, Anda dapat harga dasar. Tapi kalau misalkan Anda belinya di luar masa penawaran, Anda dapatnya harga yang sudah di-adjust di pasar. Tapi nggak apa-apa juga gitu, ya. Anda bisa beli produk-produk seperti ini, ya. Nah, jadi obligasi ini fungsinya beda sama reksadana. Ya, kalau kita punya rumah, yang paling penting di dalam sebuah rumah apa? Coba dijawab. Fondasi, benar. Dalam sebuah rumah fondasi. Obligasi ini adalah fondasi. Nah, jadi berarti Bu Pris, kalau aku nih mulai masuk investment nih, baiknya aku gimana nih? Bikin fondasinya dulu. Ya. Apa? Masuk obligasi. Gitu. Ya kan?
Kenapa? Kenapa obligasi ini menjadi fondasi? Gini teman-teman, obligasi itu dia kayak deposito, ya. Tapi bedanya sama deposito itu kalau kita naruh tanggal 15, terus kita milih 1 bulan jatuh temponya harus tanggal 15 juga, benar nggak? Kalau kita nyairinnya sebelum itu, maka pasti kita kena penalti atau kena sanksi lah gitu, ya. Itu kan membuat nggak enak. Kalau obligasi ini Anda bisa cairin setiap saat. Anda baru masuk hari ini, tanggal 15. Terus Anda tiba-tiba 2 tahun lagi Anda cairin di tanggal 20. Nggak ada sanksi. Bunga dari tanggal 15 ke tanggal 20 tetap dihitung. Gitu. Nah, kenapa obligasi ini saya bilang sebagai fondasi? Karena gini, coba teman-teman bayangin ya. Kan ini investasi nih. Investasi berarti udah make uang yang lebih-lebih ya. Terus kita masukin obligasi. Terus obligasi ini kan ngeluarin bunga. Kalau di deposito kan kita kenalnya bunga ya. Kalau di obligasi disebutnya kupon. Gitu. Nah, setiap kupon itu keluar ya, kupon itu bisa Anda masukkan ke reksadana saham. Gitu caranya. Jadi ibaratnya kalau Anda punya pohon nih, ya. Kalau Anda punya pohon, Anda bikin pohon yang berbuah. Terus buahnya itu Anda petik, Anda bikin pohon baru pakai buah itu gitu. Ya. Jadi kita bisa punya reksadana saham, pakai apa? Pakai kuponnya obligasi. Tuh, kan enak. Jadi kalau saham itu kan risiko tinggi banget nih. Berarti kalau sampai jatuh berarti nggak apa-apa karena itu kan kuponnya obligasi. Obligasiku aman-aman aja. Gitu. Karena obligasi ini digaranti sama pemerintah Republik Indonesia. Begitu jatuh tempo, apa yang Anda simpan akan kembali. Nilainya sama. Gitu. Nah, sebenarnya obligasi ini dalam banget ya penjelasannya. Tapi itu cukuplah untuk Anda ngerti dulu. Gitu. Ya. Nah, ini saham nih sekarang. Ya. Saham blue chip jatuh. Oke, jadi kalau misalkan Anda pilih saham, saya saranin kalau untuk Anda, teman-teman, saham blue chip aja yang dipilih. Ya. Jadi jangan pilih saham-saham yang gorengan, saham-saham yang second liner, saham-saham yang nggak jelas. Gimana sih cara kita dengan sederhana ngelihat saham blue chip? Anda lihat aja lah, kalau kayak BCA, menurut Anda blue chip nggak? Jawab dong, tolong. Oh, kalau misalkan BCA, blue chip. Oke. Kalau sahamnya BNI, blue chip nggak? Telkom, blue chip nggak? Saham Idaro, blue chip nggak? Idaro. Nggak tahu, ya udah anggap aja nggak blue chip. Gitu. Segampang itu. Ya. Nike, blue chip nggak? Misalnya nih, si Nike mungkin siapa ya? Ya misalkan seperti itulah. Ya. Nah, ya kan? Nah, Nike aja kita nggak tahu tuh blue chip apa enggak ya. Kalau di Amerikanya apa. Intinya adalah yang blue chip itu yang jumlahnya besar dan dia itu seringlah kita lihat gitu ya. Caranya gitu aja kalau kita mau tahu mana blue chip, mana bukan. Ya. Oke. Nah, jadi kalau saham itu, lihat tuh, itu grafik dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun pergerakannya kayak gitu tuh. Ya kan? Artinya apa? Coba bayangin, kalau ada orang nyimpan di 2016 ya, terus udah gitu dia sampai 2020 dibiarin, rugi apa untung? Iya, ya kan? Padahal katanya 5 tahun, ya kan? Makanya kalau saham harus di atas 5 tahun. Karena kenapa? Bisa aja sebenarnya pas 3 tahun untung, terus kita biarin, ya kan? Terus waktu dibiarin bukannya tambah untung, tambah rugi. Nah, jadi kita bisa lihat saham bagus pun, saham blue chip pun, dia juga bisa merugikan kita. Makanya kenapa kalau saham itu kita mesti punya time horizon atau
horizon pandangan investasi yang panjang. Nah, kalau Anda tadi bilang aku 15 tahun, ya udah berarti nanti kita lihat lagi nih apa yang terjadi setelah 2020 gitu. Ya. Tapi sekarang pertanyaan saya adalah kalau seandainya Anda beli sekarang ini ya, Anda beli nih sekarang ini, kira-kira ke depannya Anda bisa untung nggak? Kalau ada investasi. Ya, bisa saja. Kenapa? Kan kita lihat produknya Unilever selalu dipakai oleh masyarakat. Sekarang mungkin nggak kita nggak gosok gigi? Ya kan? Mungkin nggak kita nggak cuci rambut? Mungkin nggak kita mandi nggak pakai sabun? Nah, pertanyaannya kalau kita bilang, oh saya nggak mungkin nggak pakai itu semua. Nah, itu produknya siapa? Unilever. Nah, artinya selama produk dari perusahaan itu dipakai oleh masyarakat dalam jumlah yang tinggi, artinya ya produk itu pasti akan membaik. Loh, pertanyaannya terus kenapa ini bisa turun? Ya bisa karena pengaruh COVID, pengaruh kejadian saat ini, situasi saat ini gitu mengakibatkan perusahaannya juga terimpact gitu. Ya, tapi kalau saham-saham blue chip tuh kita bisa lebih tenang gitu karena produk-produknya sendiri kita bisa lihat di sekitar kita gitu. Ya. Nah, saham blue chip yang lagi diskon sekarang apa? Anda sebetulnya bisa masuk ke aplikasi, ya. Aplikasinya itu kayak gini nih, kalau saya sih ya. Nih. Aplikasi saya tuh kayak gini. Saya ngambil aplikasi namanya Stock. Nih, gini. Tuh, Stock tuh, lihat. Tuh yang hitam tuh. Namanya Stock. Tuh, saya gini. Tuh, ini. Nanti di sini tuh ada semua saham-saham gitu. Jadi saya kayak mau tahu saham apa gitu kayak saya mau lihat saham BCA ya udah saya tinggal input nanti keluar grafiknya gitu ya. Oke. Nggak bisa semuanya dirangkum tapi saya percaya bahwa yang tadi saya sampaikan itu adalah sesuatu yang berguna untuk Anda dan pasti kalau Anda lakukan yang hal-hal tadi secara sederhana itu udah menyelamatkan Anda lah ya. Baik, saya kembalikan ke host, silahkan. Kalau misalkan nanti ada yang perlu, Anda bisa masuk ke perusahaan saya, Advantis PM, ya. Anda bisa chat di situ, Anda juga bisa ke Priscilla juga, Lucina di situ ya. Tapi saya sih sebenarnya lebih suka kalau Anda tuh ngechatnya ke Vantis PM sih, karena itu kayak lebih untuk kerja gitu ya. Jadi saya juga bisa minta nanti rekan-rekan saya untuk bantu Anda. Silakan, saya kembalikan. Selamat sore, terima kasih untuk 2 hari yang menyenangkan ini. Semangat, terus maju generasi muda Indonesia. Baik, terima kasih Bu Priscilla atas waktunya sudah menyempatkan untuk sharing selama 2 hari bareng teman-teman di Dignity Sosial. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua dan pertanyaannya akan saya simpan dan saya rekap. Nanti akan saya kirimkan dan menunggu Ibu Priscilla jika ada waktu nanti akan dijawab ya Bu ya via email atau via Instagram teman-teman. Tapi menunggu saya rekap dulu. Jadi terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Sebelum ditutup karena waktunya tinggal 2 menit, kita foto bersama ya untuk dokumentasi. Baik. Silahkan teman-teman bisa on cam. Oke, teman-teman. Kak, mohon untuk share screen-nya di stop dulu supaya bisa kami dokumentasi. Apa nama aplikasinya teman-teman? Oh, bisa. Kita mulai dari slide pertama ya. Oke, siap ya teman-teman. Slide 1. 1, 2, 3. Lanjut, Kak. Oke, lanjut di slide kedua. Oke, kita lanjut di slide kedua. Teman-teman on cam semua. 1, 2, 3. Oke, boleh dilanjut, Kak. Oke, terakhir slide ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Sudah, Kak.
Thank you teman-teman admin yang sudah membantu. Sekali lagi thank you. Terima kasih untuk Ibu Priscila. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore, dadah.